Rasulullah SAW mengatakan riya ini lebih Nabi takutkan daripada fitnahnya Dajjal. Kenapa bisa demikian? Karena fitnah Dajjal itu hanya muncul di akhir zaman. Dan fitnah Dajjal itu kalau orang beriman insya Allah selamat dari fitnah tersebut. Ya, meskipun fitnahnya luar biasa. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Dia bisa menurunkan. Kalau dia mengatakan kepada langit, wa ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, langit akan turunkan hujan. Dia mengatakan wa ya ardu ambiti, kalau ada tanah kering dia bilang tumbuhkan tumbuhan, akan tumbuh tumbuhan langsung. Luar biasa. Bahkan dia bisa menghidupkan yang mati. Dan sebenarnya Nabi jelaskan bahwasanya tidak ada yang hidup, tapi ada syaitan yang menjelma menjadi mayat tersebut seakan-akan apa? Hidup. Dan dia mengaku sebagai Tuhan, dan dia berjalan sangat cepat sehingga banyak orang yang terpedaya dengan Dajjal dan akhirnya beriman kepada Dajjal. Dan ini sangat berbahaya di akhir zaman. Sekarang aja ada dukun krocok-krocok saja banyak orang yang terpedaya. Ada dukun saja baru bisa menemukan barang hilang, ketemunya sekali, yang 100 barang hilang nggak bisa ketemu, itu saja banyak orang yang apa? Percaya. Ada dukun hanya bisa menyembuhkan satu penyakit yang 500 orang yang mati semua, itu pun banyak orang apa? Percaya. Ada dukun yang mungkin bisa baru terbang 1 meter, banyak orang sudah percaya. Apalagi kalau Dajjal muncul. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Dajjal setiap sholat. Kenapa ada Dajjal muqaddimah, Dajjal kecil ini? Dajjal apa? Dukun-dukun itu Dajjal junior. Belum kalau muncul Dajjal super. Ya. Namun fitnah riya lebih ditakuti oleh Nabi daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Dajjal hanya muncul sekali di akhir zaman. Dan yang terpedaya oleh Dajjal hanya orang munafik dan orang-orang kafir. Adapun orang beriman tidak akan terbawa oleh fitnah Dajjal. Berbeda dengan riya. Riya penyakit bisa timbul setiap saat dan menimpa orang-orang yang beriman. Oleh karenanya pembahasan tentang bahaya riya perlu kita ulang-ulang. Saya katakan bukan cuma Anda yang perlu diingatkan dari bahaya riya. Para ustadz juga perlu diingatkan. Para dai juga perlu untuk diingatkan. Para donatur perlu untuk diingatkan. Yakinlah bahwasanya amal soleh Anda sebesar apapun, kalau Anda meninggal dunia, maka tidak ada yang bermanfaat. Semua yang ada riyanya akan dipinggirkan oleh Allah. Yang bermanfaat hanya yang ikhlas. Hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi khawatir dengan penyakit riya, karena ini setiap saat bisa menghantui kita, bisa menyerang kita setiap saat. Maka kita harus berjihad melawan penyakit tersebut ya. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang melihat. Seorang baca Qur'annya biasa, namun kalau ada orang dia ingin dipuji, dia bagus-baguskan bacaan Qur'annya supaya dipuji oleh orang lainnya. Seorang ceramah karena dia tahu ada pejabat yang hadir atau ada orang lain hadir, dia bagus-baguskan ceramah padahal sebelumnya dia ceramah tidak seperti itu. Ini semua adalah riya. Seorang imam biasanya dia salat maghrib, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, begitu ada pejabat datang, rakaat pertama dia ganti jadi dengan surat Al-Baqarah, rakaat kedua dengan surat Ali Imran. Kenapa? Dia ingin pamer bahwasanya dia banyak hafalannya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, ini semua riya. Ini namanya syirik yang samar, yang menyebabkan ya seorang bisa terjerumus dalam neraka jahanam. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya, yaitu seorang beramal soleh karena ingin dilihat oleh orang lain.